you hide under the covers? Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah teman-teman, pernahkah teman-teman melihat seorang laboran yang sedang mereaksikan senyawa-senyawa kimia? Jika dilihat sepintas, nampaknya pekerjaan yang mudah ya, karena hanya menuangkan senyawa dari satu gelas ukur ke gelas ukur yang lain. Eits, jangan sampai keliru. Ternyata setiap senyawa yang dituangkan dari gelas ukur satu ke gelas ukur yang lainnya harus melalui proses perhitungan yang rumit. Perhitungan bisa meliputi jumlah mol, suhu, massa atom relatif, dan masih banyak variabel lainnya. Saat ini kita akan mempelajari cara menghitung jumlah mol suatu unsur jika massanya diketahui dan sebaliknya. Menurut teman-teman, apa itu mol dan apa itu massa unsur? Nah ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Teman-teman, mol merupakan jumlah tertentu untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berukuran mikroskopis. Satu mol menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan partikel dalam 12 gram atom C12. Memang ada berapa sih partikel dalam 12 gram atau atom C12? Seorang ilmuwan bernama Avogadro berhasil menghitung banyaknya partikel dalam 12 gram atom C12, yaitu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sungguh besaran yang tidak dapat dijangkau dengan indera manusia, bukan? Bilangan tersebut lebih dikenal sebagai bilangan Avogadro. Untuk satu mol zat mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Dengan demikian, hubungan antara jumlah mol dan jumlah partikel dirumuskan sebagai berikut. Jumlah partikel sama dengan jumlah mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Sedangkan massa molar adalah massa suatu mol zat yang nilainya sama dengan massa atom relatif atau AR pada atom dan massa molekul relatif atau MR pada senyawa. Cara matematis dirumuskan sebagai berikut. Mol sama dengan massa dalam bentuk gram dibagi massa relatif molekul atau massa relatif atom. Sekarang kita masuk pada soal yang pertama. Soal yang pertama, pada suhu dan tekanan, massa dari 1 liter gas A adalah 1/4 dari massa 1 liter gas SO3. Tentukan massa molekul relatif gas A tersebut. Diketahui ARO sama dengan 16, ARS sama dengan 32. Pembahasannya, sebelum menghitung massa molekul relatif gas A, kita harus mencari dahulu massa molekul relatif gas SO3. MrSO3 sama dengan 1 kali ARS ditambah 3 kali ARO sama dengan 1 kali 32 karena ARS sama dengan 32 ditambah 3 kali 16 karena ARO sama dengan 16. Nah, angka 3 itu berasal dari indeks reaksi. Jadi didapatkan jumlahnya 1 kali 32 sama dengan 32 tambah 3 kali 16 sama dengan 48. Hasilnya sama dengan 80. Massa 1 liter gas A 1/4 dari massa 1 liter gas O dari gas SO3.
Sehingga massa A sama dengan 1/4 kali massa SO3. Dia menjadi mol kali MRA sama dengan 1/4 kali mol kali MR SO3. Dia sama dengan V kali MRA per 22,4 sama dengan 1/4 kali V kali MR SO3 per 22,4. Dia menjadi 1 kali MRA per 22,4 sama dengan 1/4 kali 1 kali 80 per 22,4. Maka MRA sama dengan 1/4 kali 80 sama dengan 20. Jadi massa molekul relatif gas A adalah 80. Ternyata ada super atau solusi penyelesaiannya untuk mengerjakan soal di atas. Nah, seperti ini solusinya. Oleh karena perbandingan volume sama dengan perbandingan mol, maka pada soal ini kita dapat menggunakan volume sebagai mol. Volume A sama dengan 1 liter, berarti mol A sama dengan 1 mol. Volume SO3 sama dengan 1 liter, maka mol SO3 sama dengan 1 mol. Dengan demikian diperoleh massa A sama dengan 1/4 massa SO3. Mol kali MRA sama dengan 1/4 kali mol kali MR SO3. 1 mol kali MRA sama dengan 1/4 kali 1 mol kali 80. MRA sama dengan 20. Jadi massa molekul relatif gas A tersebut adalah 20. Kita lanjut ke soal yang kedua. 22 gram C3H8 dibakar menggunakan O2 dan menghasilkan CO2 dan H2O. Tentukan mol gas CO2 yang terbentuk. Diketahui ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16, ARH sama dengan 1, dan ARN sama dengan 14. Pembahasannya, sebelum menentukan jumlah mol gas CO2, kita harus mencari persamaan reaksi yang sudah setara berdasarkan keterangan pada soal. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. C3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Reaksi tersebut sudah setara. Selanjutnya, kita tentukan massa molekul relatif C3H8. Mol C3H8 sama dengan 3 dikali ARC ditambah 8 dikali ARH sama dengan 3 kali 12 tambah 8 kali 1 sama dengan 44. Setelah kita menentukan molekul relatif dari C3H8, lalu tentukan jumlah mol C3H8. Mol C3H8 sama dengan massa C3H8 dibagi MR C3H8. Jadi sama dengan massa C3H8 22 dibagi 44 yang merupakan MR dari C3H8. Hasilnya 0,5 mol. Setelah kita menemukan mol C3H8, sekarang kita tentukan jumlah mol gas CO2 yang terbentuk. Mol CO2 sama dengan koefisien reaksi CO2 dibagi koefisien reaksi C3H8 dikali mol C3H8 sama dengan 3 dibagi 1 kali 0,5. Hasilnya 1,5. Jadi jumlah mol gas CO2 yang terbentuk adalah 1,5 mol.
Apakah teman-teman sudah paham tentang cara menghitung jumlah mol suatu unsur jika diketahui masanya dan sebaliknya? Materi ini merupakan dasar yang harus teman-teman kuasai di kelas 10. Jangan menyerah untuk belajar kimia, karena kimia itu mudah asalkan sering berlatih dan mencari tahu. Sekian dari saya, salam kimia.